Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, 4 orang aktor utama kasus garong duit donasi berkedok lembaga bantuan yang bernama ACT telah ditetapkan jadi tersangka. Apakah ini Islamofobia? Oh, bukan. Ini rampok fobia. Dan setelah ngabisin sampai lebih dari 10 kali pemeriksaan, akhirnya Bareskrim berhasil menetapkan tersangka dalam kasus yang sangat mencengangkan ini. Sekaligus memalukan. Rumitnya kasus memang membuat Polri kerja keras. Lalu apakah banyak pihak yang terkait dengan ACT ini? Siapa saja yang menikmati sambil pura-pura nggak tahu kalau duit ini ilegal kalau buat keperluan selain keperluan yang sesuai dengan kesepakatan dengan donaturnya? Sebulan terakhir ini memang Kadrun seperti nggak sanggup menerima kenyataan. Iya kan? Ada kasus Ustadz Rasa Bandot, ada kasus Panci, ditambah lagi kasus ACT yang menegaskan memang kalau mau bohongin umat pakai ayat, mayat, dan dokat itu cuannya menggiurkan, Besti. Ya, gimana Kadrun nggak mendadak mingkem? Salah satu sumber pemasukan mereka ketahuan maling duit donasi dan digunakan buat seenak udelnya. Aduh, ini kenapa sih orang-orang kemudian jadi gemes banget sama kasus ACT ini? Itu bisa karena nih, ya tentu ya, Anda pasti gemes banget dengan kasus ini, termasuk juga saya dan kawan-kawan di sini. Gemes banget, menurut saya sih ya. Kita itu gemes karena yang pertama, ACT ini adalah lembaga filantropi yang sempat dipercaya masyarakat untuk ngumpulin donasi, menjalankan tugas kemanusiaan kalau lagi ada bencana misalnya. Dan aksi cepat tempel spanduk ini memang bisa dibilang merajai di bidang ini. Branding yang menarik dan lebay, kemudian respon cepat kalau soal sharing nomor rekening, membuat lembaga ini ngetop dan populer selama lebih dari 15 tahun terakhir. Yang berikutnya adalah ACT ini terlanjur dipercaya oleh donatur. Ini masalahnya. Nggak cuma perorangan, tapi juga banyak lembaga. Nggak cuma dalam negeri, tapi juga gerak mereka tuh sampai ke daerah konflik di luar negeri. Itu juga karena donatur ini cuma tahu luarnya ya. Kulitnya kita kemakan, branding lah istilahnya itu. Kulitnya kita tahu, brandingnya kita tahu. Kulitnya mulus dan menarik. Isinya ternyata begal. Ya, yang berikutnya kenapa kemudian kita jadi gemes adalah karena ada dugaan ACT ini ngemplang duit donasi buat kemewahan karyawan dan foya-foya pengurusnya. Kedoknya biaya operasional. Tapi kalau melihat rinciannya, emang benar-benar bangsat pengurusnya ini. Aduh, iya. Kemudian juga orang jadi gemes atau kesel dengan ACT ini karena pengurusnya ini merasa biasa aja. Nggak ada rasa bersalah. Apalagi kemudian meminta maaf. Senyum-senyum santai, oh biasalah. Kami jalan seperti biasa katanya. Seolah-olah tindakan mereka itu yang sampai ada yang mendapat gaji hampir 500 miliar, saudara. Ada orang, Ayudin itu mengakui melalui penyidik bahwa honor atau gaji dia itu sampai dengan 450 juta per bulan. Ini kan gila ini. Itu mereka anggap wajar. Dan ini bukan ngarang loh, ini bukan ngarang. Ini hasil pengakuan mereka kepada penyidik Polri. Ya, kerja keras Polri ini perlu kita kasih aplaus. Perlu kita kasih aplaus. Mereka tetap presisi meski kasus ini sangat sensitif di awalnya. Bravo Polri. Bravo. Terima kasih. Ya, yang berikutnya adalah yang membuat orang gemes dengan kasus ini adalah mereka adalah selalu mengaku sebagai aktivis agama. Ada yang mengaku ustadz. Bahkan hasil penyidikan menunjukkan duit donasi juga mengalir ke lembaga yang sangat identik dengan agama. Ini tuh sangat jik banget ini menurut saya. Aduh, maaf ya, memaki. Untungnya disensor. Dan kemudian adalah ini yang nggak kalah bikin gemes masyarakat. Keempat tersangka ini dapat diduga melakukan tindakan pidana pencucian uang, money laundry,
yang hukumannya bisa mentok. Money laundry, hukumannya itu selain dimiskinkan, artinya semua yang terkait dengan transferan dari rekeningnya itu akan ditarik semua. Hukumannya bisa sampai 20 tahun penjara. Puas banget saya dengernya nih. Ya, bayangkan dengan 6 hal yang barusan saya sebutkan, gimana publik nggak gemes dengan ACT ini? Jangankan donatur, yang nggak nyumbang lewat ACT aja kesel. Nah, ya, dan setelah saya membaca keterangan dari kepolisian soal alasan keempat manusia ini dijadikan tersangka, makin gemes lagi kita ini. Iya, biasanya orang gemes tuh kalau lihat bayi yang lucu, lihat cewek yang manis, atau lihat kucing. Ini kita gemes lihat penjahat nih. Nah, berikutnya yang bikin kita gemes, campur kesel adalah aliran dana kemana saja mereka kemplang itu duit sumbangan. Ini nggak bicara sumbangan lain yang jumlahnya konon sampai 60 miliar per bulan loh ya. ACT ini, pahit-pahitnya aja 60 miliar per bulan dia dapat. Ini cuma fokus, yang kita obrolin kali ini adalah fokus kesumbangan dari Boeing untuk para ahli waris, para korban jatuhnya pesawat Lion ya dulu itu. Jadi duit dari Boeing itu sedianya memang buat anak-anak yatim dan keluarga yang ditinggalkan. Bayangkan, itu ada dana anak yatim atau yatim piatu yang dikepret sama ACT ini. Betapa nggak bikin kita jadi pengen banget nyelepet bijinya Ahyudin ya. Ya, keempat tersangka ini adalah Ahyudin, Ibnu Hajar, kemudian ada lagi itu wanita kalau salah ya, Haryana, dan juga ada yang namanya Imam Akbari. Luar biasa namanya. Imam itu adalah Imam Akbari itu jumbo. Imam Akbari jangan-jangan Imam jumbo, bukan ya? Nah, masing-masing orang ini dengan peran yang berbeda diduga membuat sistem sedemikian rupa sehingga bisa nggarong duit sumbangan seenak mereka. Ada yang berfungsi membuat aturan, ada yang berfungsi jadi pengumpul duit, ada yang berfungsi sebagai pelaksana proyek. Ini memang direncana atau sistemik ya menurut saya ya, terstruktur dan masif. Saya duga ini adalah mirip dengan perampokan berencana. Kenapa begitu? Duh, menurut pengakuan mereka nih, simak. Mereka ini membuat lembaga ACT memang untuk jadi pengurus dan menerima gaji besar dan fasilitas yang mewah lainnya. Ini pengakuan mereka loh. Masih mau dibohongin pakai ACT. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yopray. Tarik bambang, sedikit disinggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Baksat! Yo, polisi telah menetapkan keempat orang tersangka di kasus maling kotak amal digital ini. Iya, ya kan sekarang modern kan, kotak amalnya udah bukan ditenteng-tenteng lagi. Iya, maling kotak amal digital ini alias rampok sumbangan di ACT. Nah, keempat orang ini adalah pembesar, pendiri dari lembaga pengumpul sumbangan, ya, yang ternyata menurut pengakuan mereka kemarin ya disidik berhari-hari itu, ternyata ACT ini didirikan memang untuk mencari, menimbun keuntungan pribadi para pengurusnya. Bayangkan, menyakitkan banget. Ini kita kayak masuk jebakan Batman gitu. Bayangin brandingnya, bayangin bagaimana cara mereka merayu, bayangin mereka beriklan. Ternyata itu jebakan Batman. Ini mereka sendiri yang ngaku. Dan yang kemudian yang membuat orang sepaneng adalah dana sumbangan dari Boeing yang dipercayakan Boeing kepada ACT atas permintaan ACT untuk disalurkan sesuai kesepakatan itu. Ternyata nggak semua disalurkan. Tapi dari sekitar 100 berapa tuh 36 atau 37 miliar itu, 34 miliarnya mereka gunakan untuk keperluan di luar peruntukannya.
Jadi awalnya Boeing itu kayak dirayu, udah kita aja deh yang Boeing kami aja deh yang bagi-bagi atau yang meneruskan ke para keluarga korban. Ya Boeing melihat rayuan mereka, melihat segala macam branding, ya percaya. Dan ini nggak cuma ACT, ada lembaga lainnya. ACT kebagian lah 130 sekian miliar itu. Ya udahlah, ini tolong bantu salurin ya. Bentuknya bagaimana ya, nah ini sesuai kesepakatan. Ternyata dari 34 miliar itu, ada duit 10 miliar yang entah buat apa dibagikan ke Koperasi Syariah 212. Saya ulangin ya. Enak nih saya nyebutnya. Dari 34 miliar yang dikentit tidak sesuai peruntukan itu, 10 miliarnya dibagikan ke Koperasi Syariah 212. Nah, akhirnya ketahuan juga ya. Dari mana kadrun-kadrun itu dapat modal? Kalau mereka buka usaha, ketahuan nih jadinya nih. 10 miliar, bos. 10 miliar itu kalau Anda pinjam uang di bank, itu agunannya itu tanah sekalian cacing-cacingnya itu nggak cukup tuh. Padahal slogan koperasi ini kalau saya lihat ya, Koperasi Syariah 212 itu slogannya adalah nih, dengarkan. Lupa saya. Oh, gini, membangun ekonomi umat yang terpercaya, profesional, besar dan kuat sebagai salah satu penopang pilar ibadah syariah dan dakwah menuju kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Itu slogannya. Lah kok nerima duit haknya fakir dan anak yatim? Ngeri banget nih kalau membaca slogan koperasi ini ya. Ada menyebut-nyebut dunia, akhirat, keselamatan. Luar biasa. Harusnya kalau menerima duit dari ACT, orang kan otomatis bilang, ini duit dari lembaga tukang ngumpulin donasi. Ini ngeri banget nih kalau membaca slogan koperasi ini. Apalagi Koperasi 212 ini yang yang membuat ya, atau menelurkan minimarket 212 Mart. Ingat nggak? 212 Mart. Ini juga slogannya ngeri juga nih. Fantastis. 212 Mart itu kalau nggak salah, seingat saya slogannya adalah amanah berjamaah. Bagaimana ini? Kok kalau saya lihat ya, di kasus ACT ini, slogan yang pas tuh jadi bukannya kok amanah berjamaah, tapi rampok duit sumbangan berjamaah. Aduh. Nah, ini masih berjalan prosesnya. Kemarin sudah ditentukan menjadi tersangka 4 orang ini. Tapi ya, belum ditahan. Kita lihat, kan mereka masih kooperatif. Kita lihat 2-3 hari lagi. Ya, sesuai dugaan saya, memang duit panas ini ngalirnya nggak jauh-jauh ya, ternyata. Ya, ke kelompok mereka aja sudah 34 miliar tuh. Ke kelompok mereka. Ada 34 miliar, entah tuh. Itu kan sebenarnya ada uang haram ya. Kalau dari peruntukannya harusnya bukan buat itu, tapi untuk disumbangkan, tapi dipakai. Itu kategori uang haram kan. Ini uang anak yatim korban pesawat jatuh. Yang mereka selewengkan itu. Ada yang buat, ini ya, untuk menerima tuh ada yang buat kedoknya tuh membangun pesantren. Ada yang kedoknya tuh buat menalangi sebuah CV. Lalu ada lagi kedoknya tuh buat nalangin sebuah PT juga. 10 miliar juga. Nggak tahu nih. Sampai buat PT. Ini mungkin namanya perusahaan cangkang itu mungkin itu. Yaitu sebuah perusahaan yang dibuat seolah-olah gitu. Orang-orang ini dapat transferan bukan dari ACT, tapi dari perusahaan lain. Padahal perusahaan itu perusahaan buatan. Bodong lah gitu. Lalu kemudian 10 miliar lagi buat Koperasi 212. Ya, sampai saat ini saya membuat konten ini, nggak ada komentar apa-apa dari pihak Koperasi Syariah 212 itu ya. Padahal ada ustadz yang ganteng, baik, dan pintar di dalamnya. Yaitu A.A. Gim. Aduh A.A, kumaha dama. Saya teh kangen ini sama A.A teh. Pengen tahu update-nya kegiatan A.A teh apa sekarang ya. Kok tiba-tiba, iya ya, ada 10 miliar asup ke Koperasi 212 A. Yang A.A jadi dewan penasehat ya? Atau kumaha A? Apa AA nggak pernah nasehatin pengurus koperasinya? Gaji butang dong, A. Gaji buta ini, A.
Iya, di struktur pengurus koperasi syariah ini, AA Gim adalah satu-satunya penasehat. Ini posisi tertinggi dan di bawahnya banyak tokoh yang nggak jauh dari kelompok itu aja sih sebenarnya ya. 10 miliar duit anak yatim tuh. Tolong kasih tahu penjelasan kepada umat, kepada donatur, dan terlebih ajak atau semua pengurus koperasi untuk minta maaf ke anak-anak yatim yang secara prinsip ini kan uang mereka. Ayah, ibu, atau saudara mereka meninggal, wafat saat kecelakaan pesawat Lion beberapa tahun lalu. Dan uang itu menjadi hak mereka harusnya. Entah untuk apa, tapi itu hak mereka. Harus seizin mereka, logikanya seperti itu. Jangan sampai nanti uang donasi dari Boeing ini dipakai oleh orang-orang yang tidak berhak untuk anu lagi Masa uang ginian untuk anu lagi? Masa nggak kapok-kapok? Ya, kasus ACT ini memang menyita akal dan pikiran waras kita. Dan dengan terbongkarnya kasus ini membuat masyarakat kaget. Dan mereka merasa dikhianati. Bagaimana para donatur mempercayakan dananya ke lembaga ini? Ternyata disalahgunakan seenak jidatnya. Yang saya pahami dari penjelasan Bareskrim, bagaimana ACT melakukan penyelewengan dana bantuan ini sangat bikin miris hati. Begini, para tersangka dan anak buahnya ini mengelola uang dulu secara bisnis, baru kemudian mereka menyalurkannya sebagai bantuan dana. Bayangin. Nih ya, saya ulang lagi ya. Menurut pengakuan mereka ya, dari apa yang saya baca, dari pengumuman Bareskrim itu, bahwa orang-orang ini, 4 orang tersangka ini, atau siapapun yang belum dipanggil itu, ACT, itu duitnya diputar dulu untuk usaha. Nah, dari situ hasilnya baru, atau sisanya buat sumbangan. Ini jelas sangat menghina dan melanggar apa yang mereka sampaikan, yang katanya mereka hanya sebagai lembaga penyalur saja. Iya, dia bilang begitu. Dia itu hanya lembaga penyalur, ternyata enggak. Ini berarti mereka membisniskan bantuan yang sifatnya sosial. Ditambah dugaan mereka membentuk perusahaan cangkang. Itu tadi yang saya sebutkan. Yang membuat publik semakin penasaran dan marah. Ini benar-benar kita ini dikadalin sama Ahyudin dan antek-anteknya ini. Dan buat kadrun yang nyinyir bilang kalau apa salahnya mereka dapat gaji. Nih, dengerin ya Don ya, dengerin. Ahyudin dan tersangka lain atau ACT pada umumnya telah menggunakan bantuan menjadi gaji dan fasilitas pengurus. Mereka menggunakan dana atau donasi bantuan menjadi gaji dan fasilitas pengurus. Padahal dalam undang-undang yayasan, para pembina, pengawas, dan pengurus yayasan tidak boleh mendapatkan gaji. Anda tahu melanggar ini ancamannya apa? Ancamannya hukuman 5 tahun, bos. Kenapa pembina, pengawas, dan pengurus yayasan tidak boleh digaji? Ya karena yayasan adalah bersifat sosial dan pelayanan publik. Kalau mau digaji dan sebagainya, bikinnya perusahaan. Cari untung. Jual barang atau jasa. Gitu. Bukan pasang spanduk mengiba-iba supaya orang kasihan kemudian menyumbang, lalu duitnya dibuat bisnis. Sebagian atau sisanya baru disumbangkan. Nggak bisa. Ini namanya membohongi orang pakai belas kasihan. Bohongin orang pakai alasan donasi. Ya meski ya, dalam perkembangan selanjutnya pengaturan ini ada yang dikecualikan mendapatkan gaji dari yayasan itu ada. Tapi secara umum yayasan adalah lembaga sosial di mana pengurus dan pembina tidak boleh mendapatkan gaji. Kadrun mana paham. Ya. Nah, yang juga bikin kita makin gemes adalah bahwa dana yang diselewengkan mengalir ke lembaga-lembaga yang tidak ada hubungannya dengan bantuan tersebut. Diduga ada kiriman atau ada transferan ke luar negeri. Apakah benar ada yang dikirim ke lembaga internasional yang terlibat terorisme? Waduh. Kabarnya nih ya, BNPT sedang menyelidiki. BNPT sedang menyelidiki. Kalau ini sampai terbukti, kelar ini orang-orang. Udah diduga ngemplang duit sumbangan, kena pasal money laundry, ditambah membantu terorisme internasional. Wah, kayaknya hukuman mati aja nggak cukup nih, bos. Harus ditambahi dengan hukuman dicabein bijinya. Ya, tentunya kita nggak sabar melihat kelanjutan kasus ini. Juga berharap kasus ini segera diproses sampai ke pengadilan. Ungkap semua fakta yang terjadi.
Publik ingin mendengar keterangan dan fakta apa yang terjadi dalam kasus penyelewengan donasi ini. Dan semoga dugaan-dugaan di atas tadi dibuktikan dalam persidangan di pengadilan yang akan digelar. Juga kepercayaan masyarakat yang sekarang ini rendah, dengan telah ditetapkannya tersangka dan dibekukannya ACT ini dapat memulihkan nama baik lembaga filantropi. Juga buat kelompok 212, nggak usah sok suci kalian. Kalian nggak usah sok suci. Ini hasil penyelidikan mengabarkan bahwa duit hasil maling pengurus ACT ternyata buat koperasi syariah 212. Mau ngomong apa sekarang? Kalau memang tidak bersihkan nama baik kalian, kalau memang ini tidak terjadi, atau memang kalian suka dan doyan menikmati duit hasil bohongin donatur begini, jangan-jangan kalian malah anggap ini adalah rezeki. Sadar, Drone. Ini adalah dana duka cita. Saya ulangi, ini adalah dana duka cita dari Boeing untuk korban. Kembalikan dan bantu saja petugas mengungkap kasus ini, Drone. Biar kalian tenang dan enak makan. Buat Ahyudin dan ketiga tersangka lainnya, tega banget ya kalian ini. Kalau kalian mau usung khilafah, itu hak kalian. Dengan segala resikonya. Kalau kalian mau membuat bisnis berbasis umat, itu juga hak kalian. Kalau kalian mau bangun pesantren, itu juga hak kalian. Tapi, ketika modal itu semua yang Anda gunakan adalah hasil dari membohongin para penyumbang, maka Anda harus malu kalau minta dipanggil Ustadz. Siap-siap masuk jeruji buat Ahyudin. Siap-siap masuk jeruji besi buat Ahyudin dan kawan-kawannya. Atau siap-siap saja kursi roda. Ya, demikian Oposisi 69 FM bersama saya Mas Jopray. Tetap kritis dan waras dan tetap bangga menjadi Indonesia. Salam Bletak. Tarik Bambang. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo.